Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak kelas 11 yang saya sayangi dan semoga senantiasa dapat dibanggakan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 3 tentang menghindari perilaku tercela. Insyaallah ada 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu menghindari membunuh lewat LGBT dan makan harta anak yatim. Membunuh manusia dengan tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah melarang dengan firman-Nya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Bukan sekedar dosa besar, bahkan membunuh jiwa manusia dengan tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, termasuk dosa besar yang bisa membinasakan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Qala, "Asy-syirku billah was-sihr wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, pertama, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir, ketika membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. 4, memakan riba. 5, memakan harta anak yatim. 6, berpaling dari perang yang berkecamuk. Dan yang ke-7, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Islam sangat jelas melarang perilaku saling membunuh. Hanya dalam situasi perang membunuh menjadi keniscayaan. Indonesia tidaklah dalam situasi perang, bukan darul harbi yang di dalamnya bisa disandarkan ayat-ayat perang. Jihad di Indonesia haruslah jihad amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang damai dan sesuai hukum yang berlaku. Karena tanpanya sebuah negeri akan terjebak dalam anarki. Yang kedua, menghindari liwat. Gay atau liwat adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki. Salah satu aktivitas utama kaum gay dalam menyalurkan hasrat seksual mereka adalah sodomi atau liwat, yang secara istilah sekarang ini definisinya adalah memasukkan kepala penis atau zakar ke dalam dubur pria lainnya. Perbuatan kaum gay jenis inilah yang menjadi kesenangan kalangan gay hingga saat sekarang. Perbuatan sodomi atau liwat merupakan perbuatan yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.
Allah Ta'ala telah mengharamkan perbuatan sodomi ini di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itulah para ulama bersepakat atau ijma' atas keharaman sodomi. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama bersepakat atas haramnya sodomi atau liwat. Allah Ta'ala telah mencelanya dalam kitabnya dan mencela pelakunya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencelanya. Dalil dari Al-Quran maupun Sunnah tentang perbuatan sodomi. Yang pertama, firman Allah surah Al-A'raf ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Dalam ayat yang agung ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa perbuatan sodomi antar sesama pria yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam merupakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. Salasa. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Beliau sampaikan sampai 3 kali. Inilah ayat dan hadis yang menegaskan tentang haramnya perilaku atau perbuatan liwat sodomi. Ketiga, menghindari LGBT. Apabila kita telusuri mana istilah LGBT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau disebut sebagai wanita homoseks. Yang kedua, gay, gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Ketiga, biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Yang keempat, transgender merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasikan dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, manseksual, poliseksual, ataupun aseksual. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam 2 jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, wa annahu khalaqaz zawjayn dzakara wal unsa, dan Dia Allah menciptakan 2 pasang dari 2 jenis laki-laki dan perempuan. Surah An-Najm ayat 45. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia,
Kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kedua ayat tersebut telah menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kisah kaum Lut yang terdapat dalam Al-Quran dapat dijadikan dasar guna melarang perbuatan homoseksualitas, karena perbuatan ini merupakan praktik seksual abnormal dan merupakan penyimpangan seksual yang sangat menjijikkan, sehingga sangat dikutuk oleh agama Islam, termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya haram. Karena itu termasuk perbuatan keji dan melewati batas. Yang keempat, menghindari memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak yang tidak lagi memiliki ayah karena ditinggal mati. Anak yatim dalam Islam adalah salah satu golongan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak yatim sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah amat menyayangi, mengasihi dan melindungi anak yatim. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa berbuat baik kepada semua makhluk hidup, dan salah satunya adalah anak yatim. Bahkan Islam menganjurkan agar kita memelihara dan menyantuni anak yatim, karena terdapat banyak keutamaan menyantuni anak yatim dan menghasilkan pahala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha." Aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga nanti seperti ini. Rasulullah SAW sambil mengisyaratkannya dengan mendekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta meregangkannya sedikit, meregangkan keduanya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan bahwa orang yang memakan harta anak yatim, maka ia diibaratkan seperti menelan api dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam ayat tersebut disebutkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah mendekati harta anak yatim. Seorang muslim dilarang mendekati harta anak yatim kecuali jika dia mendekatinya dengan cara dan tujuan yang bermanfaat bagi anak yatim. Memakan harta anak yatim merupakan salah satu dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah memberikan gambaran azab bagi orang yang memakan harta anak yatim. Oleh sebab itu, sebagai muslim yang baik dan takut kepada Allah, kita janganlah memakan harta anak yatim ataupun harta yang bukan menjadi hak kita, serta senantiasa menyayangi, mengasihi dan melindungi anak yatim, karena kita tidak tahu betapa berat beban hidup dan beban kehilangan yang diderita oleh anak yatim. Oke, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT menghindarkan kita dari berbagai bentuk perilaku
yang tidak baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.